Oke. Nah, sekarang kita ngomongin sistem bilangan real. Jadi sekarang kita akan ngomongin himpunan bilangan real. Kalau udah ngomongin himpunan bilangan real, berarti angka-angka itu yang kalian bayangkan. Nah, bilangan real itu punya sifat komutatif. Ini sifat-sifatnya ya. Sebenarnya saya tanya dulu. 1, 2, 3 itu bilangan real nggak? Nah, 4, 5. Di sini bisa bilangan real, namun bisa juga bukan bilangan real. Maksudnya gimana, Pak? Nah, kita katakan apa kita yang sedang kita bahas itu yang bilangan real. Contohnya gini, ada seorang kuesioner, dia membagikan formulir, ya kan? Salah satu isiannya, kalian kan ketika masuk sini kan suruh ngisi salah satunya tentang agama gitu ya, betul? Misalkan nama, terus agama. Di sini ada 1 itu misalkan Islam, 2 itu tentang Kristen, yang Kristen, 3 itu Katolik, 4 itu Hindu, 5 itu Buddha, 6 itu Konghucu. Udah, cuma 6 ya di sini ya. Nah, di sini ada si A, si B, si C, si D lagi ngisi. Ahmad, Budi, nah itu ya. Chandra sama siapa? Dodi, gitu ya. Itu ngisi nih di Igrasias. Ahmad ngisi Islam, tapi komputer kenalnya nggak Islam, kenalnya angka 1. Budi ngisi 1 wes, maksudnya 3 gitu ya, contoh ya ini ya, gitu. Jadi ini komputer tuh kenalnya angka, nggak kenal Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu nggak kenal, kenalnya angka. Nah sekarang angka-angka ini bisa nggak ditambah? Berarti Ahmad ditambahkan dengan Budi sama dengan 1 tambah 1 2, gitu nggak? Betul nggak? Ahmad plus Budi berarti sama dengan apa? Begini kan? Nggak bisa ya? Nah, artinya ini nih, ini bukan bilangan real. Jadi nanti kalian juga harus memperkenalkan komputer. Ini angka real, ini angka bukan real. Ini angka real, ini bukan real. Gitu. Untuk biar komputer tahu juga. Nah, yang kita bahas itu yang bilangan real. Ini sama-sama angka, tapi ada yang real, ada yang bukan. Ya ini contoh ya. Yang namanya Ahmad sama Budi sama Chandra sama Dodi jangan dimasukkan ke hati. Bukan berarti memasangkan gitu ya juga. Oke. Sekarang sistem bilangan real. Bilangan real itu seringkali muncul dari pengukuran. Pengukuran. Nah, gini. Misalnya ukuran panjang, kemudian apa? Luas, lebar, kecepatan, ya tinggi. Pokoknya semua yang pengukuran itu bilangan real. Suhu gitu. Bilangan real misalkan 30 oh, 30 derajat ditambah 70 derajat ya jadinya 100 derajat. Bisa dibolak-balik sama aja gitu. Dikali juga bisa. Real punya identitas. Bilangan real memiliki identitas. Yang pertama identitas
penjumlahan. Yang kedua identitas perkalian. Identitasnya apa sih? Kalian tahu identitas nggak? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, identitas penjumlahan ini 0. Saya kasih contoh ya, identitas perkalian itu 1. Kenapa 0? Karena 7 tambah 0 hasilnya 7. 8 tambah 0 hasilnya 8. Perkalian 1. Kenapa? 7 kali 1 hasilnya 7. Nah, sekarang identitas benda dalam kehidupan sehari-hari apa? Apa kira-kira? Ada yang bisa ngasih contoh? Prasiska Duyani. Ada nggak Mbak Prasiska? Mbak Siska? Hah? Oh iya, Mbak Siska, saya mau tanya Mbak. Identitas benda yang bisa dikatakan identitas dalam kehidupan sehari-hari. Apa Mbak? Kalau 7 tambah 0, 7. 7 kali 1, 7. Kalau sehari-hari? Kalau kita ketemu itu, ketemunya kita. Kalau gelas ketemu itu, ketemunya gelas. Apa? Iya, kaca, cermin kan? Nah, itu yang dimaksud identitas. Jadi kalau kita lihat cermin, ya lihatnya diri kita. Ya kan? Kalian cuma bisa lihat diri kalian kan kalau nggak di HP, di cermin ya. HP sih ada, tapi ya itu kan diri kalian di masa lalu. Ya enggak? Kalau HP itu. Kalau cermin, nah saat itu, real time. Mungkin kalau pas video call, nah itu baru yang masa sekarang. Bisa juga identitas itu. Nah itu yang dimaksud identitas. Nah dari identitas ini, kita nemu konsep inverse. Ternyata matematika itu seperti dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Ya, memang ya. Jadi kita udah hafal lagunya ya Mas. Oke. Inverse. Nah sekarang kita tahu inverse-nya nih. Inverse itu temannya angka yang menyebabkan identitas itu. Kalau kita bercermin, berarti bayangan kita itu inverse-nya. Jadi sekarang inverse penjumlahan apa? 7 ditambah inverse-nya 7, hasilnya harus 0. Kira-kira apa? Ya. Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Inverse-nya 7 apa? Nah, benar, main 7. 8 ditambah inverse-nya 8 sama dengan 0. Berarti inverse-nya 8? Min 8 ya? Oke. Inverse perkalian. 7 dikali inverse 7, hasilnya 1. Kira-kira inverse-nya apa? Ya, 1/7. 8 dikali inverse. Berarti inverse-nya itu 1/8. Jadi kalian udah tahu identitas cermin. Ya, ini cerminnya kan. Inverse itu setelah kita melihat cermin, itu inverse-nya. Bayangan kita. Ya kan? Bayangan min 7, ya 7. Bayangan 7, min 7. Bayangan-bayangannya kita, ya kita. Gitu ya. Oke. Nah, bilangan real itu punya urutan. Beda dengan contoh tadi. Itu nggak punya urutan.
Kalau satu Islam, dua Kristen, nggak bisa kita bandingkan. Satu kurang dari dua itu nggak bisa. Gitu. Tapi kalau bilangan real, itu punya, bisa. Untuk suhu badan 36 derajat, itu pasti kurang dari 37 derajat. Kan gitu ya? Kayak gitu. Jadi, punya urutan, itu udah pasti. Urutannya bisa ini. Kurang dari, bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, ini contoh interval bilangan real yang kalian akan sering tahu. Nah, ini. Ini ada beberapa penulisan bilangan real. Kalau saya nulis 3,5 itu artinya saya menulis bilangan real 3 sampai 5. 3 sampai 5. Ya berarti 4-nya juga masuk gitu. 3-nya masuk nggak? Nggak masuk. 3-nya nggak masuk. Ini udah apa namanya? Udah di sebentar. Udah dikenal oleh komputer seperti ini. Bahasa ini bahasa komputer. Kalau bahasa manusianya berarti angka dari 3 sampai dengan 5 itu. Masa sih Pak? Coba kita cek. Misalkan kita mau nulis sebentar. Kita mau nulis di Wolfram Alpha. Tadi 3 sampai 5 ya. Jadi saya nulisnya gini. X dari 3 sampai 5. Wolfram Alpha pasti mengenalnya ini. Nah, ini. Salah satunya kenalnya 3,5. Kalau ada sama dengannya bagaimana Pak? Saya kasih sama dengannya. Kenalnya? Ada nggak? Dikasih nggak? Oh, Wolfram Alpha belum kenal ya? Dari 3 sampai 5. Oke. Python yang kenal. Jadi kalau ada sama dengannya, 5-nya masuk, itu pakainya kurung siku. 3,5 kurung siku. Nah, ini artinya 5-nya ikut. 3-nya nggak ikut. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini kalau kita pakai bahasa manusia, berarti angka dari 3 sampai dengan 5, di mana 5 juga ikut. Nah, itu jadi bahasa manusia itu memang bahasa panjang. Kayak bahasa komputer itu harus singkat, singkat padat gitu. Cuma kayak gini aja. Kalau 3-nya ikut berarti 3,5. 5-nya nggak ikut berarti kurung lengkung. Jadi 3-nya penuh. 5. Nah, ini angka dari 3 sampai dengan 5 di mana 3 juga ikut. Seperti itu. Kalau misalkan 5 nggak ikut, tapi seterusnya itu sebelah kiri terus sampai tak terhingga. Jadi 5, 4, 3, 2, 1, 0 sampai minus 1 miliar. Berarti minta hingga sampai 5. Misalnya ini tak terhingga terus. 5-nya nggak ikut. Seperti itu. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan, kita lihat tandanya nih. Ada yang sama dengan, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Jadi kalau misalkan pertidaksamaan seperti ini, 2x min 4 kurang dari 0. Nah, di sini penyelesaiannya kita bisa menggunakan aturan matematika kayak gini. 2x min 4 tambah 4 kurang dari 0 tambah 4. Nah, di sini kedua ruas ditambah 4. Nah, ini merupakan cara komputer
dalam memproses ya. Kalau kita tinggal pindah ruas, gitu bisa. Tapi komputer tuh nggak bisa pindah ruas. Komputer harus kedua ruas diberikan treatment, berikan perlakuan. Berarti ini keduanya ditambahkan 4. Jadinya 2x kurang dari 4. Kan gitu ya. Kemudian gimana? Kedua ruas dibagi 2. Nah, kayak gini. Oke, nanti jadinya x kurang dari 2. Dari sini, akhirnya komputer punya nih. Dari 2 ke belakang. Ini garis bilangannya. Atau himpunan penyelesaiannya itu bisa nulis menta hingga sampai 2. Kayak gitu. Ini proses manualnya. Kalau kita pakai Wolfram Alpha, gampang. Jadi cukup 2x min 4 kurang dari 0. Nah, 2x min 4 kurang dari 0. Nah, nanti akan diproses. Ini ada yang belum apa belum? Oke. Nah, nanti jadinya ini ya. Solusinya mana? Nah, ini solusinya. 2 ke kiri. Tapi prosesnya, proses di komputer itu seperti ini. Dia akan menjumlahkan sedikit demi sedikit. Itu dengan prosesnya manusia. Di sini karena manusia kecerdasannya lebih tinggi, manusia akan langsung, udah ini pindah ruas langsung 2x kurang dari 4. Kemudian langsung pindah 2 kali pindah tempat jadi bagi. Nah, ini x kurang dari 2. Ini adalah proses manusia. Kalau kalian menggunakan cara ini untuk diterapkan ke komputer, nggak akan bisa. Ini prosesnya manusia. Ini prosesnya komputer. Jadi algoritmanya seperti ini. Kayak gitu. Jadi mengapa kalian setelah belajar matematika, kalian akan memiliki pola pikir yang sistematis karena dipaksa untuk belajar komputer, belajar bahasa komputer gitu. Itulah matematika. Menarik ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Pak, ini contohnya susah, Pak. Dicoba. Kalian kan pernah belajar di SMA itu ada ya. Cuman sekarang kalian terapkan di Wolfram Alpha. Saya kasih contoh nomor 6. Kalian terapkan di Wolfram Alpha. Misalkan nomor 6. X min 1 per X min 2 kurang dari 10. X min 1 per X min 2 kurang dari 0. Nah, gini. X min 1 per X min 2 kurang dari 0. Nah, nanti jawabannya akan seperti ini. X berada di 1 sampai 2. Notasinya, solusinya. Intervalnya ini. Oke, jadi ini bisa kalian gunakan, komputer ini bisa kalian gunakan untuk mengecek jawaban kalian. Pertama, yang kedua, sekarang kan era di mana teknologi itu sangat digencarkan. Ketika nanti kalian kerja, kalian terbiasa dengan sesuatu yang manual, kalian akan kalah dengan mereka-mereka yang lincah di teknologi. Makanya, manual boleh, tapi jangan terlalu manual. Bapak, saya pengen tahu hasilnya, Pak. Gitu. Oke. Nanti akan ada banyak matematika yang saya menggunakan Wolfram Alpha seperti ini. Cuman bagi kalian yang pengen tahu manualnya, itu akan saya bahas. Kalau misalkan manualnya terlalu panjang, nah itu biasanya nggak saya bahas. Tapi ada mahasiswa nih, Pak saya pengen tahu manualnya Pak. Itu WA saya secara personal, saya kerjakan di kertas, kemudian saya fotokan ke dia. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu boleh. Tapi dengan catatan itu langsung di-share ke grup kelas ya. Jadi jangan sampai ada yang bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama gitu. Intinya berbagi. Coba kita kerjakan soal nomor 6 secara manual. X min 1 per X min 2 kurang dari 0. Cara yang dilakukan komputer bagaimana? Kayak gini. X min 1 per
X min 2 dikalikan X min 2 kuadrat kurang dari 0 kali X min 2 kuadrat. Kedua ruas dikali X min 2 kuadrat. Agar tidak merubah tanda. Mengubah ya. Mengubah tanda. Nah, kenapa harus dikali X min 2 kuadrat? Karena ini positif. Kalau positif itu nggak mengubah tanda. Itu. Ini cara yang dilakukan komputer. Dia akan mencoret ini. Nah, selanjutnya tinggal X min 1, X min 2. Itu apa? Kurang dari 0 kali berapapun hasilnya 0. Nah, selanjutnya komputer akan memproses ini dibuat sama dengan. Itu dibuat sama dengan. Artinya, X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Setelah itu komputer akan mengecek nih. Dari angka 1 dan 2, dicek di mana? X min 1 per X min 2 kurang dari 0. Gitu ya. Sini pilih 0. Ketemunya plus. Ini pilih 1,5, ketemunya minus. Ini pilih 2,5, ketemunya plus. Berarti daerahnya yang ini ya. Cara SMA kalian seperti ini enggak? Gimana? Mas siapa ini? Atau ada yang mau komentar? Mas Fadli. Caranya seperti itu enggak, Mas? Yang kelihatan wajahnya ya, Mas. Fadli Nur Aprian ya? Kayak gitu ya? Iya. Berarti guru kalian berarti guru Mas Fadli itu mencoba untuk membuat pola pikir Mas Fadli sistematis seperti yang dilakukan komputer. Kayak gini memang. Kalau manual kayak gini. Cuman kehebatannya komputer dibandingkan kita, komputer tuh memprosesnya sangat cepat. Sementara ini ya, sangat cepat sekali. Gitu. Begitu pula X kuadrat min X min 6. Sekarang sih karena kecanggihan teknologi, itu jadi lebih cepat. X pangkat 2 min X min 6. Gitu. Kurang dari 0. Pasti akan ketemu hasilnya. Tinggal kita cari solusinya di mana. Nah ini. X antara min 2 sampai 3. Solusinya ini. Wolfram alpha ya.